Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional dan tentunya ditemani oleh narasumber yang sangat amat luar biasa. Beliau ini seorang akademisi, seorang pendakwah dan juga praktisi dalam tarbiyatul Islam. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Yusuf Siddiq LCMA. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah, di tengah kesibukan beliau hari ini berkenan hadir untuk membersamai kita. Tentunya kita akan berdiskusi seputar pendidikan. Karena kebetulan hari ini tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Setelah kemarin Hari Buruh Nasional, Ustadz ya. Masya Allah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Baik, mungkin sedikit kita mulai diskusi kita, Ustadz. Nah, bagaimana kemudian kita memaknai tentang pendidikan dan bagaimana kemudian pendidikan ini berperan dalam kehidupan kita. Fadhal, Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Pendidikan terutama di dalam Islam itu adalah sangat penting, ya, sangat penting sekali. Makanya di dalam Al-Quran ayat yang pertama turun itu Iqra, ya, perintah untuk membaca. Ya, bahkan ayat yang terakhir, ya, menurut sebagian ulama ayat terakhir adalah ayat hutang, perintah menulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa Islam sangat mementingkan belajar, ya. Dan Quran turun juga secara bertahap. Ini karena dalam dunia pendidikan pun at-tadarruj, yaitu bertahap, itu sangat penting sekali, ya. Di dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan kunu rabbaniyin, ya, kunu rabbaniyin, diterjemahkan oleh Imam Bukhari, ya, kunu muallimina bitadarruj, rabbaniyin turabbi minas sighar ilal kibar, ya. Jadi engkau mendidik dari yang kecil ke yang besar, ya. Jadi Islam sangat mementingkan pendidikan, ya. Jadi makanya dalam Islam ilmu itu tidak didapatkan dengan mencari, ya, tapi dengan berguru. Dengan berguru, karena guru yang tahu yang mana yang perlu didahulukan, yang mana yang belakangan, ya. Nah, di dalam era medsos yang mana orang bisa mengakses apapun, ini nggak ada tahapannya, nggak ada tahapannya. Jadi siapapun pelajar, gitu, di saat dia belajar harus dia lewat guru dulu, karena guru yang tahu mana yang harus didahulukan, mana yang belakangan, ya. Maka karena banyak generasi kita, terutama generasi Z, ya, yang mengakses ilmu itu dari internet, sehingga hasilnya tidak maksimal, ya. Kenapa? Karena mereka dapat hal yang harusnya mereka belum dapat, itu. Betul. Jadi bertahap dari kecil sampai ke besar, sama seperti kita menanam pohon itu dari benihnya dulu, gitu kan, disiram, disiapkan, gitu kan, dipotong-potong, lalu dibentuk, gitu kan, sehingga menjadi pohon yang benar-benar menghasilkan dan hasilnya bagus, gitu kan. Jadi Islam mementingkan pendidikan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang muslim, ya. Menuntut itu artinya mencari, ya, harus mencari, tapi bukan mencari sendiri, tapi harus dibimbing oleh guru. Guru pertama kali adalah orang tua. Ya, guru pertama kali adalah orang tua. Makanya dalam Al-Qur'an Allah contohkan orang tua yang mendidik anaknya, yaitu Luqmanul Hakim. Ya, qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya, jadi awalnya adalah la tusyrik billah dulu, kenalkan Allah dulu, baru kenalkan ilmu yang lain. Kalau kenal sama Allah, ya, sebelum ilmu yang lain, maka setiap dia mendapatkan ilmu, ya, itu berawal dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia udah kenal Allah dulu. Jadi banyak orang yang punya ilmu tapi nggak kenal Allah, sehingga dia tidak menyadari bahwa ilmu itu sendiri datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus diagungkan adalah Allah yang menciptakan ilmu itu. Allah yang mengajarkan dia ilmu. Jadi kita nggak akan tahu apapun kalau Allah nggak ajarkan, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kita untuk membaca waqul rabbi zidni ilmah. Ya Allah,
ya tambahkan aku ilmu, karena ilmu nggak datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bisa mencari di internet, ya, itu kalau nggak lewat dari Allah dulu, ya, maka hasilnya nggak akan maksimal, nggak akan berujung kepada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita berilmu adalah mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lalu sebenarnya peran pendidikan terhadap peradaban itu ada kaitannya nggak sih, dokter? Sangat ada, baik, ada hubungannya, ya, sangat ada hubungannya, ya. Tanpa pendidikan maka peradaban tidak akan dibangun dengan baik, ya, tidak akan dibangun dengan baik. Umat Islam menjadi umat yang beradab, gitu kan, ya. Dulu orang Arab itu ada perbudakan, gitu kan, ya. Nah, ini sekarang sudah nggak ada lagi perbudakan, ya. Dengan apa? Yaitu dengan ajaran Islam yang mengutamakan akhlak, ya. Jadi ilmu itu menjadikan peradaban itu modern, menjadikan peradaban itu maju, gitu kan, ya. Tidak ada perbudakan. Bahkan kita mengenal perbudakan itu adalah di dunia barat, ya. Di dunia barat bahkan orang putih sama orang hitam dibedakan, ya. Tapi kalau dalam Islam, makanya orang hitam banyak yang masuk Islam. Orang Afrika banyak yang masuk Islam. Kenapa? Karena Islam yang tidak membedakan antara kulit putih dan kulit hitam. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal. Jadi dibedakan warna kulit hanya untuk saling mengenal. Bisa kita melihat orang yang warna hitam, berarti dia dari Afrika, gitu kan. Yang warnanya bule berarti dari Eropa, gitu kan. Yang sawo matang berarti orang Arab, gitu kan, atau orang Indonesia, gitu kan. Jadi dibedakan bentuknya, dibedakan warnanya, dibedakan bahasanya, dibedakan rambutnya adalah untuk saling mengenal. Jadi dengan ilmu pengetahuan, ya, orang menjadi beradab, ya, bahwa dia akan menghormati orang lain, ya, akan saling menghargai dan tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan bahasa, dan tidak membedakan apapun, ya. Derajat inna akramakum indallah atqakum, yang paling mulia di sisi Allah hanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lalu berbicara misalkan pendidikan yang paling relevan untuk zaman sekarang ini sebenarnya pendidikan yang seperti apa, dokter? Pendidikan yang agak jarang disentuh sekarang itu adalah pendidikan moral, pendidikan akhlak, ya. Islam sangat memperhatikan akhlak, ya. Kalau kita perhatikan dalam Quran, itu hampir 1/4 ayat Quran itu tentang akhlak. Allah Subhanahu wa taala kalau berbicara tentang akhlak itu sangat detail sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, jangan saling ejek, ya. Wala tanabazu bil alqab, jangan memberikan gelar yang enggak baik. Istanibu katsiran minadh-dhann, ya, jauhi dari persangka buruk, gitu kan. Jadi Islam sangat mendidik akhlak, ya. Jadi dalam Quran kalau kita telusuri hampir 1/4 Quran berbicara tentang akhlak, ya. Jadi pendidikan moral itu penting berarti, ya. Jadi dari sekian materi ilmu 1/4-nya itu harus tentang akhlak sebenarnya. Jadi orang percuma ilmu banyak, gitu kan, kalau dia tidak berakhlak. Ada akhlak. Wallahualam. Masya Allah. Terakhir mungkin sebelum kita tutup, bagaimana kemudian agar kita terus semangat untuk mengupgrade pendidikan kita, bahkan menambah wawasan keilmuan kita, tidak hanya ilmu dunia, tapi juga tentang ilmu agama. Mungkin tips juga bagi kita semua, bagaimana agar semangat itu terus terjaga, dokter. Fadhal, dokter. Dalam Islam bahwa menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh umur, ya. Setiap saat kita wajib menuntut ilmu. Semakin kita berilmu, semakin merasa kurang, ya. Jadi setiap orang muslim wajib dia menuntut ilmu, karena dengan dia menuntut ilmu maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah menyebut dalam ayat ini walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu, gitu kan. Jadi kalau kita derajat kita mau naik, kita tambah ilmu, ya. Kalau nggak menambah ilmu, maka derajat kita stuck, gitu kan. Jadi semakin berilmu, semakin kita belajar, semakin merasa banyak yang kita nggak tahu, ya. Wallahualam. Masya Allah, sangat luar biasa. Ini kalau kita lanjutkan mungkin waktu kita sangat panjang dan tidak cukup 1 jam, ya. Maka mungkin bisa kita simpulkan juga bahwasanya kalau hanya sekedar pintar, kemudian kita merasa diri kita paling benar, berarti mungkin ada yang salah cara kita belajar.
Seharusnya semakin berilmu itu jiwa kita semakin besar. Masya Allah, terima kasih banyak Dokter atas waktunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa menginspirasi dan juga memberikan banyak manfaat untuk para pemirsa kita. Tetap pantengin terus program acara kita, Sering Sharing. Sering ringan, biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.